lain lagi jangan mau. Ini nih akibatnya. Eyang, kalung kembang kantil ini ke lehernya, maka akan berubah Candragrana menjadi seekor keong yang menjijikan. Ajeng, kenapa jadi panas begini, Ajeng? Ajeng, kenapa jadi panas, Ajeng? Ajeng! Terima kasih nih jantung. Terima kasih. Panas, Ajeng, panas. Tidak. Kenapa saya berubah menjadi keong? Kamu keterlaluan, Kang Ajeng. Kamu kejam, kamu jahat. Kenapa kamu melakukan ini semua? Kenapa, Ajeng? Akhirnya kamu menjadi yang aku inginkan, Candragirana. Jangan Kang Ajeng. Jangan. Kamu nggak bisa memilih kata-kata yang tepat untuk menggantikan kata yang hilang. Maksudnya? Ya, kenapa kamu nggak bilang bahwa Candragirana sudah aku hilangkan? Sampai kutemukan, akan kubuktikan bahwa kamu dan Mama Mula yang menyebabkan Candragirana menghilang. Jangan! Lepaskan! Hei! kurang ajar. Aku harus berubah bentuk. Candragirana! Candragirana! Masih jauh dari tembak. Takut kabur juragan buruannya. Ya sudah, ayo kejar. Ayo. Ayo kebun, ayo. Doro, itu kejangan Doro. Kena Doro. Ambil. Cepat. Baik Doro. Hebat juragan. Gitu tembakannya. Itu baru tembak. Percaya bos, percaya. Binatang apaan tuh?
Dimakan kadal raksasa Doro. Raksasa, bohong kamu. Hah? Benar Doro, binatang purba. Apa sih kalian? Apapun binatangnya, itu buruanku. Harus kita tangkap. Ayo, Baik Doro. kemana pergi? Hah? Dalam juragan. Ya sudah, ayo masuk. Ayo. Ya, kalau nggak bisa, kamu coba. Hah? Ada apa, Bi? Papan Doro Putih sudah pulang? Hah? Udah pulang? Udah pulang? Iya, ada di depan. Papa udah pulang? Ya. Ale, Papa udah pulang. Ale, Ma, ayo Ma lihat Papa. Iya. Udah cepet. Udah kamu duluan cepetan lari sana. Ayo Ma, ayo. Ayo. Ayo cepet. Iya Papa. Doro, udah tahu belum papanya udah pulang? Papa udah pulang? Iya, ayo cepetan ke bawah. Keburu keduluan sama Doro Chandra Kirana. Ayo. Doro, udah lama pulangnya? Belum 10 menit yang lalu, Doro. Ayo ke Doro. Pulang sayang. Mana hasil buruannya? Ada di mobil. Mau makan sendirian? Hah? Papa, aku takut sama darah. Oh, takut? Hah? Nggak apa-apa, harus berani. Hah? Takut. Ya udah kalau takut, nggak apa-apa. Ya. Tanda Kiana, pas tadi papa berburu sama kadal raksasa. Papa lebih Papa berkelahi sayang sama sama dia. Canda Kirana, Ma. Selalu berkelahi nggak? Daripada Galuh, Ma. Mana ada kalau Galuh aja nggak mau diginiin, Ma. Bener Doro. Papa pilih kasih. Ada. Papa sudah lihat kamu di sini? Ya udah lah, Ma. Masa belum? Terus nggak manggil kamu? Bagaimana Papa mau manggil Ajeng? Kalau Papa udah sama Canda Kirana. Iya Doro. Memang itu Chandra Kirananya suka monopoli. Udah tahu Doro kalau Ajeng di sini ya. Oh dia kayak gitu. Diam. Memangnya dia pikir itu Doro Jaya Negara itu cuma papanya dia? Hah? Ini bukan urusan kamu, urusanku. Diam. Ayo Ajeng, ikut mama. Ayo aja. Tunggu sebentar sayang. Apa sayang? Ya nggak apa-apa dong. Gantian sama Ajeng, ya. Nanti kita main lagi sama Papa. Yuk, masuk yuk. Kalau aja, tunggu papa. Kenapa kamu sayang? Papa nggak perhatian sama Ajeng. Gak perhatiin bagaimana sayang? Papa kalau ada Canda Kirana, Papa udah lupa sama Ajeng. Siapa yang bilang begitu sayang? Enggak.
Kalau papa perhatian sama Chandra Kirana, buat apa papa kejar Ajeng? Ayo sini peluk papa. Papa? Gantian ya, kamu kan udah dipeluk papa, jangan iri. Silahkan, gak apa-apa kok. Ayo sini sayang, peluk papa. Ini dua-dua anak papa. Hebat. Kamu harus aku singkirkan. Aku nggak mau cinta dibagi dua. Nggak mau. Tidak bisa. Nggak bisa. Ngapain? Udah deh, kamu diam. Pokoknya kau beres. Sini. Pokoknya sore ini Papa dan Chandra Kirana sedang beli obat. Berikan minuman ini pada Mama Padukaliku di kamarnya dan katakan pada Mama Padukaliku kalau beras kencur ini kamu yang buat, ya. Suruh dia minum. Kalau nggak mau gimana, mah? Ya dibujuk dong biar mau. Bila perlu dipaksa. Iya, mah. Aja mau ngerti. Cepat. Ini tidak bisa dihindari lagi. Padukaliku yang sekarang terbaring sakit dan sangat haus pasti tidak mampu menolak segarnya air beras kencur buatan Mahadewi itu. Ia akan meninggal dan Chandra Kirana akan menjadi korban kekejaman Galuh Ajeng dan ibunya. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Belum ada yang bisa kita lakukan. Tapi beras kencur beracun itu, Nyi Ratu, apa kami harus diam saja? Kita hanya baru bisa jadi penonton. Terkecuali apa yang mereka lakukan itu ada hubungannya dengan kekuatan goib atau sihir. Jadi, ya apa boleh buat, kita hanya bisa jadi penonton. Masih ada Mama Mahadewi. enggak mau, aku mau sama mama. Sudah sayang. Ini Pak minumannya. Oh ya, terima kasih sayang. Ada apa, Pak? Katanya Papa sedang bingung. Enggak sayang. Papa memang lagi bingung sekarang. Papa pasti masih ingat sama Mama ya. Enggak sayang. Soalnya kan mama sudah tenang di sana. Jadi apa papa mikirin mama lagi? Terus, apa yang membuat Papa bingung sekarang? Kamu kan tahu, papa harus kembali kerja, harus bisnis lagi. Papa bisa keluar kota, bahkan sampai luar negeri. Bagaimana hati papa bisa tenang kalau kamu, Galuh Ajeng, dan Mama Dewi selalu saja kurang rukun?
siapa yang bilang kurang rukun, Pak? Mama, Papa kira udah tidur. Papa, gimana Mama bisa tidur kalau Papa masih belum percaya bahwa Chandra Kirana dan Galuh Ajeng nggak ada apa-apa, baik-baik aja dan rukun-rukun terus ya sayang ya? Iya, Pak. Papa ini bagaimana? Galuh Ajeng sama Chandra Kirana itu baik-baik saja. Benar, kalian bertiga baik-baik saja. Bener, Pak. Iya kan, Mbak? Iya. Tuh, Bapak nggak percaya sih. Papa kalian ini memang keterlaluan. Ya sudah, kalau begitu kan Papa jadi tenang. Mulai besok Papa akan kerja lagi. Papa mungkin besok ke Jakarta dulu. Habis itu ke Singapura, ke Makau, mungkin Papa jadi ke Amerika. Ya? Ya udah, pergi deh, Pak. Tapi jangan lupa oleh-olehnya. Benar, itu yang paling penting. Kalian memang anak Mama, kita kompak ya. Papa boleh pergi, boleh kembali bisnis, tapi satu yang paling penting, jangan lupa oleh-oleh buat yang di rumah. Beres, Ma. Kalau begitu kan Papa jadi tenang. Hati Papa jadi senang karena kalian bertiga rukun. Dan mulailah pendidikan. Apa yang terjadi setelah sesaat dari negara pertama? Oh, mana sih? Bira! Bira! Ada apa? Cepat sini naik! Ada apa Tanggoro? Nih, angkat di koper nih. Cepat! Ngomongnya mau kemana? Ke kamar utama. Aku mau pindah ke sana. Sayang. Iya. Mas, udah. Well. Putri. Aku mau pindah ke kamar Kirana. Cepet bawa koper-koper ini. Tapi gak kebetulan. Katanya tidak enak badan pagi ini. Aduh, jangan bicara. Cepet bawa koper-koper ini. Iya, kalau udah gak usah bantah. Bukannya mau membantah, tapi bukankah semua ini tidak harus terjadi? Sayang, jaga tuh mulut kamu ya. Sekarang aku yang berkuasa di rumah ini. Jadi akulah yang mengatur segalanya di rumah ini, ngerti? Ya udah cepat, angkat tuh koper. Cepat. Liatin lagi. Akhirnya kamar utama menjadi milikku. Aku gak usah lagi turun naik tangga kalau mau tidur. Mah, tapi kenapa nggak dari dulu-dulu ya kita mikirnya seperti ini? Iya Doro, kenapa nggak dari dulu-dulu? Loh, mana bisa? Waktu itu kan Padukaliku masih hidup. Mana mau ngalah dia? Tapi Papa lebih sayang sama Mama kan daripada Mama Padukaliku. Ya jelas, Mama Doro itu lebih cantik daripada Padukaliku. Bira bener, Mama emang lebih cantik, lebih seksi daripada Padukaliku. Tapi Gali juga lebih cantik kan daripada Chandra Kirana. Oh ya tentu sayang. Nih ya, nanti sesudah ini kamu bahkan akan jauh lebih cantik daripada Chandra Kirana. Kita lihat aja. Lihat bagaimana, Mah? Udah deh, kalian tenang aja. Kita tinggal tunggu teman mainnya, ya. Oh, kamar kamu udah selesai belum? Udah beres? Udah, Mah. Kita lihat ya. Tunggu dulu. Nah, ini kan Doro, kamar kita berdua. Cukup untuk kita berdua. Sekarang Doro di sini saja ya, yang sabar. Ini biar rapikan. Hei, kau santai. Mulai sekarang kamu harus bikin sarapan. Buat aja sama Mama. Apa, Jung? Kamu nyuruh Mbak untuk bikin sarapan? Nggak ada Mbak lagi. Mulai sekarang situ pembantu, Ajeng majikan. Apa, Jung? Nggak dengar. Mulai hari ini, Ajeng majikan. Kamu Chandra Kirana sama derajatnya sama saya. Sama-sama pembantu. Mulai sekarang, kamu harus manggil aku Dora Putri Muda dan Mama Mahadewi Dora Putri. Ngerti nggak? Iya, Dora Putri. Kenapa jadi begitu, Den? Kamu diem. Kamu tuh gak usah banyak omong. Kenapa kamu Bira? Kenapa jadi ikut-ikutan berubah? Sayang, dengar gak sih kamu? Semua yang dikatakan Galuh Ajeng itu benar. Kamu Chandra Kirana, mulai hari ini kamu aku panggil kutu busuk. Setiap hari kamu harus bangun pagi, nyapu, masak, ngepel, dan menyiapkan sarapan pagi. Ngerti? Kamu tahu apa sarapan pagiku?
Tahu Doro Putri? Apa? Nasi goreng atau nasi liwet? Bagus. Udah, sekarang kamu bikin nasi goreng dan nasi liwet. Cepat. Iya. Kamu mah? Gak usah bantu dia. Biar dia kerja sendiri. Tapi Doro Putri Chandra Kirana kan belum benar-benar bisa masak, Doro. Nanti kalau kurang enak, kurang bumbu atau keasinan bagaimana? Itu yang aku tunggu. Udah cepat pergi. Aku tunggu bagaimana, Doro? Kalau sampai sekutu busuk itu masak enggak enak, cara dia, Asik Doro. Jangan, diam kamu. Iya, diam. Dan begitulah, hampir setiap sarapan pagi, Chandra Kirana selalu didamprat habis-habisan, dicela, disalah-salahkan, bahkan dibodoh-bodohkan. Dan setiap masakannya selalu dihina. Kasihan ya Chandra Kirana. Iya, kasihan sekali. Ya Ratu, Mahadewi bisa sejahat itu ketika suaminya tidak ada. Apakah perlakuan kejam itu tetap berlangsung ketika suaminya kembali dari merantau? Mahadewi itu jago berakting, pandai bersandiwara, dan dia itu pembohong ulung. Lihat apa yang terjadi pada suatu ketika Jayeng Rana, Sekarsari, dan Panji Ibnu Kertapati putranya datang dari Jenggala untuk berkunjung mereka. Jayeng Rana sekeluarga. Doro Putri, ada tamu agung, Doro. Apa sih, Bira? Tamu agung apa? Loh, gimana bukan tamu aku? Orang yang datang itu Den Jayeng Rana, Doro Putri Sekarsari, sama Den Panji putranya. Adik sayang, untung kamu sudah cantik dan rapi. Ayo kita sambut kedatangannya. Yuk. Iya, Den Rana dan istrinya beserta putranya. Mau apa kamu? Mau panggil Den Chandra Kirana. Dan Panji kan tentunya ingin bertemu dengan Den Chandra Kirana. Doro Putri, Doro Chandra Kirana. Doro. Aduh, Bayu. Kawan, aduh kok pakai repot-repot segala, pakai bawa buah. Kok nggak kasih kabar sih mau kesini? Halo Galaja, apa kabar? Baik Bunda. Kamu cantik aja deh. Panji, kok bengong? Ayo dong beri salam. Apa kabar Galajang? Baik. Kok nggak sama? Nggak usah. Kamu ini. Chandra Kirana kemana? Kok nggak kelihatan? Iya, kemana ya? Ada. Mari silakan masuk dulu. Iya, makasih. Mana sih Kirana baik? Mau keluar? Anu Kang Mas, Bayu, aduh, saya jadi gak enak membicarakan anak sendiri. Semenjak mamanya meninggal, Chandra Kirana itu, jadi banyak berubah. Berubah? Maksud Mbak Yu apa yang berubah? Dia itu jadi senang di dapur, senang bekerja, nyuci, masak, kepel, sampai lupa merawat diri. Badannya kucel, kumal, kotor, dekil. Mungkin dia malu kalau keluar. Itu sepertinya Chandra Kirana, Mbak Yu. Saya udah berusaha mencegah dulu. Saya udah marah dia buat. Aduh, sayang, Chandra Kirana. Ayo beri salam pada Om, Tante dan Mas Panji. Ayo sana. Aduh Kirana, kamu tetap cantik kok sayang. Tante dengar sekarang kamu lebih senang di dapur. Itu bagus. Anak perempuan memang harus tahu dapur. Nanti kalau kamu punya suami, dia akan senang sekali kalau tahu kamu bisa masak. Nah, Panji, ayo beri salam. Keren kamu tidak keluar. Ayo men, ayo. Panji, jangan main dulu. Masih kamu lupa ya?
Katanya mau ngasih hadiah buat Galuh dan Kirana. Mana? Kenapa sih papa pulang lagi? Bira! Bira! Ada penurunan sih. Cepat pindahkan barang-barang Chandra Kirana ke kamarnya. Dan pindahkan pakaian Galuh Ajeng ke kamar Galuh Ajeng. Jangan sampai Doro Kakung tahu kalau Chandra Kirana itu tidur di kamar pembantu. Cepat! Oh iya, iya Mama. Aduh, Papa. Pulang kok nggak bilang-bilang sih, Pak? Iya, aku sengaja bikin kejutan buat kamu. Oh ya, itu oleh-oleh. Kasih. Ada tamu rupanya. Kang Mas, Mbak Ayu. Sebentar Kang Mas. Panji, apa kabar? Oh, baik sekali, Om. Mak, kamu kok pakai baju seperti ini? Hah? Loh, Pak, sepeninggal Papa, Chandra Kirana memang jadi begini. Begini bagaimana, Mak? Jadi senang di dapur, senang bekerja, senang... Sudah. Sayang! Disayang! Sini. Kamu tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Sama aku pergi. Chandra Kirana anakku. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mempermainkan dia? Sini sayang. Sayang ini yang telah cerita semua. Tapi saya nanya, kamu kok sengaja ngomong? Kamu nih yang bikin mereka terus begini. Udah, sana cepat pergi. Maafkan Mama ya, Pak ya. Kenapa? Hah? Kenapa, Ma? Kenapa Mama perlakukan Chandra Kirana seperti itu? Kenapa? Apa salahnya dia? Maafkan Mama, Pak. Mama janji, Mama tidak akan mengulangi kesalahan Mama lagi. Mama janji, Pak, akan merubah sifat Mama. Maafkan Mama, Pak. Ya, Pak ya. Maafkan Mama, Pak. Maafkan Mama? Iya, Pak. Maafkan Mama dan Galuh Ajeng juga. Mereka berdua tidak bersalah, Pak. Sayang, kamu maafkan Mama? Iya, kenapa tidak? Gara-gara Mama dan Galuh Ajeng, saya bisa memasak, mengepel, menyapu halaman. Bukankah itu bagus, Pak? Terima kasih, sayang. Kamu baik sekali. Kasihan kamu, sayang. Mama janji, Mama gak akan mengulangi kesalahan Mama lagi ya. Terima kasih, sayang ya. Sungguh mengharukan sekali. Berjiwa besar Chandra Kirana itu, Nyi Ratu. Iya, kamu benar. Apakah setelah kejadian itu sifat Mahadewi berubah, Nyi Ratu? Tidak, Mahadewi tetap akan jahat. Kejahatannya semakin memuncak ketika Chandra Kirana dan Galuh Ajeng semakin dewasa. Baik-baik di rumah, Mama ya. Bagian Papa memang agak lama. Ingatin mereka, jangan suka bertengkar. Ya. Papa nggak usah khawatir. Pokoknya tidak akan terjadi apa-apa di antara mereka. Papa yakin, Papa percaya sama Mama. Serahkan semuanya pada Mama ya, Pak. Ya anak-anak, ingat ya, kalian berdua harus selalu rukun. Jangan suka bertengkar. Ingat pesan Papa. Beres, Pak. Ya sudah, Papa berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Dah, Papa. Dah. Halo? Iya, saya Bira, Dan. Oh, iya. Sebentar ya, Den. Halo? Napanji ya? Apa kabar Napanji?
Baik, Tante, baik. Aduh, ada apa? Kok tumben telepon? Iya, ini mengenai ulang tahunnya Galuh Ajeng. Oh, ulang tahun aja. Kenapa aja mau kesini? Iya, Tante. Ajengnya ada. Oh, ada. Sebentar ya. Kenapa aja mau bicara? Ajeng, 5 hari lagi ulang tahun kamu. Bagaimana? Kamu mau dirayakan apa enggak? Iya dong pasti. Tapi di rumah mau datang. Aku pasti datang. Sekalian menemui Chandra Kirana. Oh iya, kamu mau kado apa? Sorry, tadi baru bisik-bisik sama mama. Mau kado apa? Apa aja deh. Tapi yang bulat mungil gitu. Ya udah, antar aja di surprise ya. Oh iya, Chandra Kirananya mana? Boleh Mas Panji bicara dengan dia? Chandra Kirana. Bilang aja, lagi keluar. Mas Panji. Oh, Chandra Kirananya lagi keluar tuh, nggak ada. Chandra Kirana nggak ada. Iya. Ya udah. Biar nanti ketemuan di pesta ulang tahun aja ya. Langsung ditutup mah. Hah? Langsung ditutup? Iya, begitu tahu si Chandra Kirana nggak ada aja langsung ditutup. Dia kayak kecewa gitu mah. Oh, udah, nggak apa-apa deh. Yang penting, Panji mau datang di hari ulang tahun kamu. Mudah-mudahan dia bawa kado istimewa. Mudah-mudahan kadonya cincin. Iya sih mah, aku pikir juga kayak gitu. Tunggu. Siapa? Kamu tadi nguping ya? Enggak mah, aku nggak nguping. Kamu dengar pembicaraan telepon Mama dan Galuh aja? Enggak mah. Terus ngapain kamu di sini? Hah? Sejak kapan kamu di sini? Sejak mama sebut nama Chandra Kirana mah. Lu pikir Mas Panji ngapain? Dia tuh mau datang ke ulang tahun gue. Dia nggak ada urusan sama lu. Tapi Jeng, tadi dia nyebut nama aku, terus nyariin aku. Kok kamu bilang nggak ada? Oh salah gue bilang lo nggak ada. Itu nggak ada kan? Tapi kan bisa dipanggil. Kehidupan di dalam dunia tiada kekal dan abadi.
di dalam dunia tiada kekal dan abadi. Ada gelap dan ada terang, seumpama malam dan siang. Ada saatnya kita bertemu, ada saat kita berpisah. Itulah dunia. Pagi, kamu kenapa? Chandra Kirananya nggak ada, Pak. Ada, pasti ada. Chandra Kirana itu pasti ada di rumah. Perlu Ajeng aja yang bilang dia itu nggak ada. Panji, dia itu kan juga naksir sama kamu. Ya apa? Sudah. Iya, Ma. Tapi Panji senangnya sama Chandra Kirana, Ma. Udah, gini aja. Nanti, di saat kamu ulang tahun, coba deh kamu sedikit ambil kesempatan untuk nunjukin kalau kamu tuh suka sama si Kirana. Kamu serius sama dia, oke? Iya. Mama pikir itu juga baik. Iya, Ma. Pak Anji akan coba. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Ajeng, ayo tiup lilinnya. Iya dong, tiup dong. Aduh mau sih tiup lilin, tapi kalau Mas Panji juga tiup lilin. Iya, lah Panji. Tiup berdua ya. Iya, Tante. Ya udah, kita sama-sama ya. Ngapain kamu di sini? Udah masuk sana. Mas Panji, kamu tahu nggak kalau aku di sini dan nggak boleh keluar ikut pesta. Tunggu sebentar. Mas Panji aja yang motong ya. Mau kan? Ya? Kan Ajeng yang ulang tahun, masa Mas Panji yang motong kuenya? Enggak apa, Mas Panji aja, pokoknya Mas Panji yang motong. Gini aja. Ajeng potong kue buat Mas Panji, nanti Mas Panji kasih Ajeng kado. Iya. Begitu lebih baik aja. Nah, kamu udah setuju. Ayo, kamu potong kuenya. Mas Panji, kamu sadar nggak kalau aku nggak ada di pesta itu? Kenapa kamu nggak nanya aku? Kenapa kamu nggak nanya keberadaan aku? Ini kuenya. Ini kadonya. Boleh saya buka sekarang? Kenapa enggak? Boleh saya makan sekarang kuenya? Kenapa enggak? Ya udah, saya makan kuenya, kamu buka kadonya. Ini pasti cincin. Iya, kado apa yang Mas Panji berikan? Mama, ini pasti cincin ya, Bunda? Sebentar ya. Kado. Iya, mana Panji? Kalian ingat gak? Dari siapa ini kado? Ini katanya sebenarnya dari Tutu Panji loh. Oh, ya udah, cepat masuk. Panji pasti menemui Chandra Kirana juga. Keterlaluan. Kita charger aja Chandra Kirana, mah. Jangan, masih banyak tamu. Mas Panji, kalau sampai dia tahu apa yang melakukan, Jangan khawatir Chandra Kirana. Cintaku hanya untukmu. Dan aku akan segera melamarmu. Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmati cinta bersamamu, hai kasihku. Ku ingin selalu berdua, ku ingin selalu
impianku sudah jadi kenyataan. Kini semua impianku sudah jadi kenyataan. Yang dulu aku bayangkan, kini telah ku rasakan. Yang dulu aku angankan, kini telah ku nikmati. Dua hati satu cinta berpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersama dengan kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Burung-burung pun berkicau seakan ikut tertawa. Burung-burung pun berkicau seakan ikut tertawa. Deburan ombak di lautan seakan bersarang riang, seolah merasakan suasana hatiku ini. Dua hati satu cinta berpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Dua hati satu cinta berpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta di kala berbulan madu. La 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 la. Temuan Panji Itno Kertapati dengan Chandra Kirana menjadi pukulan berat bagi Galuh Ajeng dan ibunya. Untuk beberapa saat lamanya, Mahadewi dan Galuh Ajeng tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Ratu, akan amankah kehidupan Chandra Kirana sampai saat lamaran tiba? Itulah yang kita harapkan. Kita lihat saja nanti. Mama jadi nggak enak lah setelah mendengar berita tadi. Ini anak gimana maksud mama? Loh, jelas gak enak dong. Gimana kalau salah seorang dari putri kita itu nggak kepilih? Kan kasihan, Pak. Ya harus lapang dada. Karena Panji nggak mungkin memilih kedua mereka kan? Nggak mungkin. Kalau kamu Chandra Kirana? Iya Pak, saya akan terima kalau memang saya tidak dipilih. Kamu Galuh Ajeng? Ajeng nggak bisa jawab, Pak. Tapi yang jelas Ajeng sangat menginginkan Mas Panji. Oh, kalau begitu Ajeng saja Pak yang jadi istri Mas Panji. Nggak boleh gitu. Hah? Panji lah yang akan menentu pilihannya, bukan kalian. Ya, halo. Kang Mas Jaingrana. Iya. Bagaimana Kang Mas? Minggu depan, tepatnya malam minggu, saya dan pemilik akan sowan dan sekaligus melamar Putri Dimas. Wah, kami sudah tegang nih menunggu. Hah? Apalagi mamanya Galuh Ajeng dan Chandra Kirana tuh. Sudah tidak sabar menunggu kepastian Kang Mas. Baik, tentang siapa yang akan dipilih Panji, biarlah hanya Panji yang bisa menentukan sendiri. Iya Kang Mas. Kami mengerti kalau masalah itu. Baik Dimas, cukup sekian dulu ya. Sampai nanti. Pak, boleh Panji bertanya?
Boleh, kenapa enggak? Seperti Papa dan Mama ketahui, pilihan Panji kan sudah jelas. Panji pasti memilih Chandra Kirana. Kalau memang sudah pasti, untuk apa ada acara lamaran dan baru menentukan pilihan salah satu di antara mereka? Apakah itu tidak menyakiti salah satu yang nggak kepilih, Pak? Panji, itu semua yang mau papanya mereka. Ya biar adil dan terbuka, ya kan? Nah, makanya kamu harus langsung memilih. Apakah Galuh atau Kirana? Iya, Pak. Tapi biar bagaimanapun, Panji tetap akan memilih Chandra Kirana. Mama setuju dengan pilihan kamu. Mama dan Papa merestui kalian. Iya, Ma. Dari dua orang putri cantik, Om dan Tante Jayanegara, saya memilih Chandra Kirana untuk menjadi calon istri saya. Coba ulang sekali lagi, lebih keras lagi. Iya, dari dua orang putri cantik, Om dan Tante Jayanegara, saya memilih Chandra Kirana untuk menjadi calon istri saya. Saudara-saudara dengar, pilihan sudah dijatuhkan. Tepuk tangan saudara-saudara. Mama tahu, Nak. Mama ngerti. Kamu pasti sangat terpukul ketika mendengar Panji Ilu menjatuhkan pilihannya pada Chandra Kirana. Ajeng sakit hati, Ma. Ajeng sakit hati. Pasti si Chandra Kirana sebelumnya udah telepon-teleponan sama Panji biar si Panji tuh milih dia. Oh, iya ya. Bisa jadi begitu. Si Chandra Kirana tuh curang, Ma. Tapi kalau Doro Ajeng mau curang juga bisa. Apa kata kamu? Saya punya kenalan tukang sihir, Doro. Tukang sihir? Iya, tukang sihir yang bisa merubah apa aja jadi binatang. Apa hubungannya? Ya udah pasti ada hubungannya, Doro. Coba bayangkan kalau Chandra Kirana itu berubah jadi binatang, nggak mungkin ya Panji mau sama dia. Yaudah, kita ke tukang sihir dan aku mau si Chandra Kirana itu dirubah jadi binatang yang menjijikan. Ya, Mama setuju. Kapan kita bisa berangkat ke sana, Mira? Kalau Doro setuju, malam ini kita ke sana. Ayo, Menurut surat yang terkandung dalam gandul kembang kantil ini, Chandra Kirana akan berubah menjadi keong. Keong? Seekor keong. Ajak Chandra Kirana ke pantai Rinyet. Lalu kalungkan kalung kembang kantil ini ke lehernya, maka akan berubah Chandra Kirana menjadi seekor keong yang menjijikkan. Maaf, Nyai. Siapa yang harus melakukannya? Ya tentu saja yang mempunyai keinginan. Kamu, Galuh. tapi saya harus mengucapkan mantra apa nih? Tidak usah. Tidak usah kamu membacakan mantra. Karena mantra itu sudah menyatu dengan kalung itu. Dan kalung itu sudah menyatu dengan mantra. Kalung kan? Beres. Iya, ya. Iya, Nyai. Biar banget mah. Iya, kalian kok tau sih kalau aku pengen banget pergi ke pantai. Ya gimana nggak tahu? Aku kan tahu hobi Mbak. Udah kamu lihat sana tuh. Ih, iya mah. Wah, indah sekali. Itu kelihatan semua gitu mah. Aja sini. Sebenarnya ternyata Mama dan Ajeng baik sekali. Aku bisa merasakan pantai. Mama, Ajeng, sini. Lihat, dia kayak bahagia banget. Udah. Ini nih, ini cepat. Kamu pakaikan kalung kembang kantil ini kan? Ya
Kulung Tuan. Jangan kamu kecewakan aku dan anakku. Lantai, Mbak. Ajeng, kalau saja Mas Panji ikut, mungkin hari ini lebih menyenangkan. Sayang, calon suami istri Anda sekarang ya juga. Tapi jangan khawatir, Mbak. Jangan. Kenapa? Mas Panji menitipkan kalung Kandri ini sama saya. Oh ya? Bagus kan? Mas Panji. Iya, baik sekali. Ini, aku pakai ini ya. Bagus kan, Mbak? Iya, Ajeng. Aku suka loh. Makasih, Ajeng. Makasih Mas Panji. Ajeng! Ajeng! Lah! Ajeng, kenapa jadi panas begini, Ajeng? Hah? Ajeng, kenapa jadi panas, Ajeng? Ajeng! Ajeng! Berhasil! Terima kasih, Nyi Jantung. Terima kasih. Panas, Ajeng, panas! Tidak, tidak. Kenapa saya berubah menjadi keong? Kamu keterlaluan, Galuh Ajeng. Kamu kejam, kamu jahat. Kenapa kamu melakukan ini semua? Kenapa, Ajeng? Akhirnya kamu menjadi yang aku inginkan, Chandra Kirana. Keterlaluan kamu, Galuh Ajeng. Kamu kejam, kamu jahat. Emang aku emang jahat. Kenapa kamu melakukan ini semua, Galuh? Kamu udah dari aku. Dengan jadikanmu keong, Panji akan berpaling padaku. Kamu jahat, Galuh Ajeng. Aku emang jahat. Dan kamu mau apa? Udah Ajeng, cepat buang. Jangan layani dia. Udah cepat buang. Tidak, tidak, jangan, jangan Galuh Ajeng, jangan. Beres kan? Ya? Gimana kalau Papa nanyain Chandra Kirana? Kan Papa tahu Chandra Kirana perginya sama kita, Mah. Aduh, gampang. Semuanya udah Mama atur. Kamu sekarang telepon Papa, pura-pura nangis yang keras. Kamu bilang Chandra Kirana hilang di telan ombak waktu berenang. Telepon Papa. Iya, bilang hilang di telan ombak waktu berenang. Di telan ombak sih. Aduh, kamu ini susah banget sih dibilangin. Udah cepet telepon Papa. Mama, kamar buruk. Chandra Kirana hilang Pak di telan ombak. Iya Pak, kita udah nyari kemana-mana tapi Chandra Kirana tetap hilang Pak. Begitulah. Kemanapun Jaya Negara mencari, Jaya Negara tidak akan bisa menemukan Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong dan hilang di telan ombak. Iya, Peritara. Apakah setelah sejauh ini, setelah sihir ikut bicara, kita tetap tidak melakukan apa-apa? Kamu benar, Peritara. Seperti yang aku katakan pada kalian, kita baru bisa ikut terlibat jika kekuatan goib atau sihir sudah ikut bicara. Nah, sekarang saatnya kita membantu. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Turun kamu ke dunia dan berubahlah menjadi wali. Kamu awasi, ikuti, dan kamu lindungi Chandra Kirana kemanapun dia pergi. Sini kendali, Nyi Ratu. Mohon pamit.
Panji harus menyelidiki kemana sebenarnya Chandra Kirana. Benar-benar hilang tertelan ombak? Atau sengaja dihilangkan? Kenapa kamu ngomong gitu, Panji? Pak, Ibu Mahadewi dan Galuh Ajeng itu jahat. Cerita sedih saya tentang apa yang terjadi di Puridaha selama tidak ada Om Jaya Negara itu bisa dijadikan bukti atas kejahatan ibu dan anak yang menyebabkan Chandra Kirana menghilang. Hilang atau dihilangkan. Ya sudah. Kalau gitu maunya kamu gimana? Saya akan ke Dahapa. Saya akan mengumpulkan data-data dan mencari Chandra Kirana berdasarkan data tersebut. Ya sudah. Lakuinlah. Iya, Pak. Nah, Panji pamit dulu. Kamu hati-hati ya, nak ya. Doakan Panji berhasil, Pak. Ya sudah. Kamu hati-hati ya. Ya. Hati-hati ya. Pasti, Panji. Kalau memang Chandra Kirana bukan jodohmu dan masih hidup, kamu pasti bisa menemukannya. Tapi kalau tidak, kamu harus bisa menerima kenyataan, pasrah, bahwa Chandra Kirana, anak kesayanganku, itu bukan jodohmu. Baik, Om. Panji mengerti. Ya, kemana kamu akan mencarinya? Saya akan awali dari Pantai Ngeliep, Om. Karena menurut Tante dan Galuh Ajeng, di sanalah Chandra Kirana menghilang. Ya, kalau begitu berangkatlah. Semoga keyakinan kuatmu melapangkan mata. Baik, Om. Kalau begitu, saya mau pamit. Permisi, Tante. Bagaimana? Bawa Chandra Kirana untukku. Ya. Kamu cepat susul dia. Dia mau jadi berangkat cepat. Iya, mau. Permisi, Om. Ya. Mau kemana dia? Panji. Udah, mungkin mau mengucapkan kata selamat tinggal untuk Panji. Apa sih, udah biarin aja. Ada apa? Enggak, Ajeng ingin bertanya. Ya, katakan. Apa perlu dicari yang hilang? Apabila di depan Mas Panji ini bersedia menggantikannya. Apakah kamu nggak bisa memilih kata-kata yang tepat untuk menggantikan kata yang hilang? Maksudnya? Ya, kenapa kamu nggak bilang bahwa Chandra Kirana sudah aku hilangkan? Sampai kutemukan, akan kubuktikan bahwa kamu dan Mama Mula yang menyebabkan Chandra Kirana menghilang. Permisi. Keterlaluan kamu, Panji! Gimana ini? Kok Panji udah tahu kalau kita yang ngilangin Chandra Kirana? Jangan khawatir, Nurul Putri. Pasti si Mami itu bisa membunuhnya. Ya. Macam. Jangan khawatir. Aku mempunyai ibu Bojo yang akan mengangkat dan membanting mobilnya. Bojo! Ada apa ini? Kejar yang namanya Panji Umurtapan. Bunuh dia. Beres nih. Tapi ingat, buang seperti kecelakaan. Baik nih. Kalau nanti Panji dan juga mobilnya menabrak pohon atau Ya paham, Nyi. Terima kasih, Nyi. Den, wah ini bener-bener gaib, Den. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Iyalah,
mau selamat. Kita lari. Ayo, cepat. Gimana Keong Mas itu? Kenapa aku belum bisa menemukan dan mendapatkannya? Sudah hari keberapa ini? Itu dia Keong Masnya. Dia ada di pantai. Siapa ini? Siapa yang tahu kalau aku Canda Kirana? Kamu dari alam gaib? Dan aku yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi kamu. Tapi kamu tidak bisa melepaskan sihir yang menjadikanku jadi keong. Cinta Pangeran Suci Mula yang mampu merubah itu semua. Pangeranku? Siapa dia? Maaf, aku nggak bisa menjawab itu sekarang. Itu ada orang. Hei, kemana kamu? Jangan tinggalkan aku. Ada keong emas. Iya, bagus sekali. Emas, keong emas nih. Iya benar. Kita ngapain ya? Wah, aku tahu. Nah, kita jual aja nih keong. Kan emas mahal. Iya benar. Itu keong, bukan emas beneran. Ini warnanya emas. Emas itu kan mahal. Kita jadi dapat untung. Tahu? Mana keongnya? Ayo, sini keongnya buat emak. Jangan. Dapat untung. Gimana kalau mak tukar dengan ikan? Ayo. Buat apa? Ikan. Kalau begitu, mak tambah dengan uang. Jadi, Uang. Gimana? Ayo gimana? Bukan setuju nih, ha? Setuju. Iya. Udah deh, Mak. Nih, keongnya. Bukan sama duitnya dulu sini. Iya, betul. Uangnya. Sekarang bukan keong. Deh. Pesta. Ya. Lihat tuh. Awas ya. Mundur. Cepat. Mundur. Iya. Gimana ini? Ya, airnya habis. Kamu tahu sendiri kan, aku itu janda. Jadi tidak ada yang masakin. Sekarang kamu minum ya? Iya, emak benar. Saya memang haus. Gimana? Seger kan? Seandainya kamu bisa bicara, kamu pasti akan bicara. Kalau setelah minum air ini, kamu seger. Jadi emak tidak mendengar apa yang aku katakan. Keong Mas, aku ngantuk. Tapi aku belum masak. Berdoa.
Lagian aku kan sendirian. Kamu jangan kemana-mana ya. Aku tidur dulu, ya. Kasihan Mak Dadap. Sepertinya dia kelelahan. Rasanya enak sekali kalau aku bisa masak untuknya. Tapi bagaimana? Aku cuma seekor keong. Cara masak, kamu bisa berubah menjadi Chandra Kirana untuk niat baik menolong. Kau tahu aku di sini? Kamu ingin masak untuk Mak Dadap, kan? Iya. Ucapkan niat baikmu itu, maka kamu akan berubah lagi menjadi manusia sepanjang waktu yang kamu perlukan. Kalau begitu, aku ingin masak untuk Mak Dadap. Dia kelelahan dan belum masak. Aku telah. Sudah, cepetan ke dapur, waktumu tidak banyak. Iya, Pri. Sedang apa, Chandra Kirana? Ini Pri, saya mencari beras dan bahan untuk masak, tapi nggak ada. Itu dia. Perasaan tadi tidak ada di sini, Pri. Sudah, cepetan kamu masak. Waktunya cuma sebentar, Chandra Kirana. Iya, Pri. Ada apa ini? Sepertinya terjadi sesuatu dengan Panji Dukertapati. Ada apa ya? Sebentar, Chandra Kirana. Kelihatannya cincin batu tundung ini harus kumanfaatkan. Iya, Den. Hati-hati, Den. Kurang ajar. Serang dia! Batu tundung! Terima kasih Watu Tundung. Den, berhasil, Den. Iya, kita harus kembali dan mengatakan kepada yang sepuh kalau kita berhasil. Iya, Den. Ayo, Nut, ayo. Iya. Rasanya jalan inilah yang akan membawaku ke tempat Chandra Kirana berada. Chandra Kirana! Di mana aku mencari kamu? Lautan seluas ini! Chandra Kirana!
Digabung dengan rasa. Aku harus berubah bentuk. Terima kasih siapapun yang menolongku. Jangan khawatir Panjinu Kertapati. Aku akan menemukanmu dengan Chandra Kirana. Mempertemukan aku dengan Chandra Kirana. Iya, Jadi Chandra Kirana masih hidup. itu kan yang menjadi keyakinanmu. Iya. Itulah yang menjadi keyakinanku. Kalau begitu, ikuti aku. Jangan bawa waktu lagi. Ikuti aku. Siapa yang masak? Keong masku. Sedap sekali. Itu pasti orang yang masak. Siapa ya? Aku, Madadap. Aku tidak akan meminta keong masmu. Tapi keong masmu lah yang akan memohon agar kamu lepaskan. Sebab peluk dan ciuman cita sejatinya lah yang mampu mengembalikannya seperti apa aslinya. Seperti yang asli. Apa seperti gadis cantik yang masak tadi? Maafkan saya harus minta maaf, Mak. Saya Keong Mas. Berarti selama ini kamu cuma seorang gadis. Iya, Madadap. Seperti itulah ia akan kembali. Kalau memang itu yang akan terjadi, aku akan serahkan Keong Mas ini pada Ini, Mak, Panjinu Kertapati. Saya, Mak, Panji. wow, pasangan yang cocok. Kalau begitu, jadilah kamu seperti gadis yang aku lihat tadi. Terima kasih, Mak. Chandra Kirana, kenapa kamu menjadi seperti ini? Kekasihku, cinta sejatiku. Aku mencintaimu, sayang. Sangat mencintaimu. Mas Panji, Kira kita berjodoh, Chandra. iya Mas Panji.
Ada. Nah, sebentar lagi juga mereka akan keluar. Assalamualaikum. Chandra Kirana. Masa aja nih. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah, Chandra Kirana. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada apa? Ada apa? Gusti Putri Mahadewi, Non Galuh Ajeng sama Nyi Bira bunuh diri. Tidak mungkin. Bukan ini yang aku inginkan. Mahadewi, Galuh Ajeng. Ya Allah. Kenapa kalian melakukan perbuatan bodoh ini? Kenapa jadi seperti ini? Kenapa kalian memilih jalan pintas seperti ini?